Three, two, one. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Fakta yang sangat mengejutkan sekaligus memprihatinkan mengabarkan kepada kita bahwasanya penyakit LGBT semakin hari semakin merajalela. Khususnya di Provinsi Banten, di mana tempat saya tinggal sekarang, menunjukkan tiap tahun mengalami peningkatan kasus LGBT. Dan di mana LGBT ini merupakan salah satu penyumbang penyakit menular seksual atau bisa disebut dengan HIV/AIDS. Memang LGBT ini bukan merupakan satu-satunya penyebab terjadinya penyakit HIV/AIDS, tetapi ini penyumbang yang sangat dominan banget dibandingkan dengan penyebab lainnya seperti itu. Ya. Kemudian kenapa LGBT ini harus kita lawan ya? Ketika kita memposisikan diri sebagai seorang Muslim, tentu ya kita harus menyikapinya sesuai dengan sudut pandang Islam. Ya, jelas di dalam ajaran kita Islam melarang perilaku LGBT dan turunannya ya. Karena ternyata semakin berkembang tidak hanya sekedar LGBT saja. Di luar negeri sana semakin banyak lagi turunannya di belakangnya itu. Tidak hanya sekedar LGBT, di belakangnya ada lagi yang merupakan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Baik, LGBT kenapa berbahaya? Kita bicara bahayanya dulu itu ya. Karena LGBT itu bisa merusak tatanan keluarga ya. Bayangkan kalau misalkan ada salah satu anggota keluarga saja yang mereka itu adalah penganut LGBT itu ya. Salah satunya aja dia itu adalah lesbian ya. Tentu itu akan merusak ya hubungan keharmonisan keluarga. Keluarga yang lain ketika anti dengan perbuatan ini menurut standar dia karena memang tahu ini adalah sebuah perbuatan yang buruk, ketika ada salah satu anggota keluarganya yang menyimpang ya tentu akan merusak hubungan keluarga. LGBT juga akan menghancurkan naluri keturunan ya. Karena apa? Karena yang namanya LGBT itu dia yang dikejar adalah kepuasan hawa nafsu. Meskipun kita pernah mendengar ada dari kalangan LGBT yang mengadopsi anak. Ingat, kata-kata adopsi berarti anak itu bukan lahir dari mereka. Seperti itu ya. Bagaimana mungkin ketika misalkan ya pernikahan sesama jenis itu disahkan, laki-laki menikah dengan laki-laki, bagaimana mungkin bisa lahir dari keduanya? Ya, tentu mustahil ya, tentu mustahil. Dan begitu pula jika dilakukan pernikahan antara wanita dengan wanita, bagaimana bisa lahir dari keduanya? Atau salah satunya, gitu ya. Ini juga tidak mungkin. Akhirnya mereka mengadopsi karena ingin punya anak. Bahkan setelah diadopsi besar, ternyata anaknya itu menjadi korban ya, dari orang tua angkatnya. Luar biasa nih. Yang namanya kerusakan itu ya, dari awal memang sudah rusak. Niatnya adopsi tapi setelah gede ternyata anak angkatnya itu menjadi korban mereka juga. Ini memang perusak nih orang-orang seperti ini ya. Kita nilai perbuatannya bukan kita benci sama orang ya. Seperti itu. Kemudian karena para LGBT itu tidak bisa melahirkan, mereka hanya mengejar syahwat saja, kepuasan syahwat. Maka ketika mereka menginginkan anak, mereka harus mengadopsi dan tentu
anak yang diadopsinya itu nasabnya bagaimana? Tidak bisa bernasab kepada ayah angkat. Harus bernasab kepada ayah biologisnya. Seperti itu ya. Jadi ini bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya LGBT itu merupakan salah satu penyumbang terbesar penyakit HIV/AIDS. Jadi bahayanya adalah mengundang penyakit menular seperti itu. Bahkan di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, tidaklah tampak perbuatan keji di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka ta'un atau wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi HIV/AIDS ini merupakan penyakit yang katanya ya, yang saya ketahui belum ada obatnya sampai sekarang. Jadi ini sesuai dengan hadis ya. Jadi kalau misalkan sudah perbuatan keji itu udah terang-terangan, jadi ya siap menerima resikonya. Risikonya adalah mendapatkan penyakit yang belum dapat obatnya sampai sekarang. Mau seperti itu? Nauzubillah min dzalik gitu ya. Sekalipun di Indonesia ini dilarang ya, atau misalkan sampai kapanpun dilarang, tapi pada faktanya kan penyimpangan praktek LGBT ini ada di tengah-tengah kita. Jadi bahaya bagi masyarakat itu adalah menyebar kerusakan dan kemaksiatan di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mengundang azab Allah SWT. Nah, ini yang kita takutkan ya. Dari setiap apa yang dilarang oleh Allah SWT pasti di belakangnya ada mudorotnya bagi kita ya. Mudarat yang kelihatan maupun mudarat yang tidak kelihatan. Dan Allah Maha tahu semua hal yang menjadi mudarat apabila kemaksiatan itu dilakukan oleh kita. Kita hanya melihat yang telah dikisahkannya saja, bahwasanya apabila ini terjadi, misalkan perbuatan Nabi Lut kaumnya dulu bagaimana Allah mengazab, ya kan, dihujani dengan batu. Dan bahkan bukti-buktinya sampai sekarang ada. Baik bukti fisik maupun bukti dalil itu ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya angka kekerasan seksual dan kejahatan. Orang-orang yang kelainan seksual itu secara psikologis itu kan udah kacau ya. Bahkan kita bisa mengambil pelajaran dari kasusnya Rian Jombang, yang dimana dia itu penyuka sesama jenis ya kan, kemudian karena sakit hati membunuh berapa orang ya. Rian Jombang itu membunuh 11 orang. Ada juga Babe ya. Dia itu membunuh 14 anak laki-laki yang sebelum dibunuh mereka disodomi terlebih dahulu. Ini kan penyimpangan. Nah, itu semua merupakan fakta bahwasanya LGBT ini ada di tengah-tengah kita. Ini adalah masalah. Dan apakah kita tahu akar masalahnya apa? Akar masalahnya adalah diakuinya suatu pemahaman yang disebut dengan HAM. Ya, yang dimana HAM di sini diartikan kebebasan manusia. Manusia memiliki hak asasi. Hak asasi dalam hal mereka memiliki orientasi seksual yang harus dihargai oleh yang lain, yang tidak sependapat tentunya ya. Oleh orang lain yang tidak melakukan, tapi mereka harus dipaksa untuk mengakuinya gitu. Jadi tidak menganggap penyimpangan ini sebuah masalah. Apalagi tadi ketika membawa teori gay gen gitu ya, bahwasanya ini adalah perasaan bawaan, sifat bawaan. Padahal itu adalah teori yang ditolak. Jadi ini adalah akar masalahnya. Dalam Islam tujuan manusia itu diciptakan, kemudian beda jenis, dan kemudian mereka itu menikah. Dengan menikah itu mereka berkembang biak. Berkembang biak itu artinya mereka bisa melestarikan keturunan. Ya. Dan dengan menikah itu bisa menyalurkan hasrat seksual dengan cara yang benar, tidak menyimpang, tidak menimbulkan penyakit. Karena disalurkan
pada tempatnya. Dan ketika kita mengikuti aturan Islam yang benar, maka itu akan baik-baik saja. Jadi itu akar masalahnya itu adalah karena kebebasan, hak asasi yang menyimpang, hak asasi yang memiliki dua mata, hak asasi yang standar ganda. Mereka menginginkan kesetaraan, ingin diakui, tidak dizolimi hak-haknya, sekalipun itu menyimpang, tapi terkait dengan hak hidup seperti halnya kaum muslimin yang ada di Palestina, mereka diam. Barat diam. Padahal sudah tidak hitung berapa korban kaum muslimin yang dibunuh oleh orang-orang kafir. Padahal mereka punya hak hidup. Mana suara mereka? Mereka tidak pernah kemudian memberikan sanksi berat kepada Zionis Israel. Bahkan terbaliknya, ya, ada negara yang mendukungnya. Ini kan aneh sekali HAM ini. Ya. Jadi nggak pantas ya, HAM itu bukan dari Islam. HAM itu dibuat oleh Barat dengan standar gandanya yang diterapkan. Yang bisa kita lihat, kita rasakan saat ini. Tidak untuk bagi umat Islam, tapi ternyata HAM ini mereka gaung-gaungkan hanya untuk mengejar syahwat guna merusak kehidupan manusia. Itu akar masalahnya, teman-teman. Ya. Kemudian faktanya sudah, akar masalahnya sudah. Ya. Yang dimana HAM ini merupakan turunan dari sistem kapitalis sekuler, gitu ya. Di dalam mengatur kehidupan itu tidak boleh agama dipakai. Harus menggunakan aturan yang dibuat oleh manusia. Agama hanya ditempatkan di area-area tertentu saja, tapi tidak untuk mengatur semua hal. Itu namanya sekulerisme. Gitu. Nah, solusinya adalah apa? Kembali kepada syariat Allah SWT. Kenapa? Karena Allah itu tidak sebagai Tuhan yang hanya menciptakan makhluk, tetapi juga menyiapkan pedoman hidup untuk dijalankan oleh manusia, yang dengannya manusia bisa selamat dunia maupun akhirat. Begitu. Itu adalah syariat Islam. Allah lebih tahu ketimbang manusia yang diciptakan oleh Allah. Sehingga lebih pantas ketika hukum yang dibuat oleh Allah diterapkan ketimbang hukum yang dibuat oleh manusia. Manusia itu sangat lemah, akalnya terbatas, dipaksakan membuat aturan, maka akan menjadi rusak kalau aturan itu dijalankan. Contoh saja, ketika mengatasi masalah HIV yang ditimbulkan karena hubungan seksual, bergonta-ganti pasangan. Apa coba solusi yang ditawarkan oleh hukum buatan manusia? Setia misalkan. Setia tapi tidak dalam ikatan yang sah, emang itu dibolehkan? Dalam pandangan hukum Islam. Tetap saja haram sekalipun setia, tidak gonta-ganti pasangan. Ya. Sekalipun tidak menimbulkan penyakit HIV/AIDS, tetap saja haram. Jangan hanya memandang satu sisi, penyakitnya aja yang kita fokusin. Padahal perbuatannya tidak kita sorot juga, harus kita sorot, harus kita sikapi, harus kita nilai. Jadi solusi tuntasnya adalah kita harus mau ridho diatur dengan syariat Allah SWT. Karena hukum Allah itu mengatur semuanya. Ya. Manusia diciptakan dengan naluri. Salah satu nalurinya adalah naluri ketertarikan kepada lawan jenis, ghorjatun nau. Ya. Cara pemenuhannya itu harus dengan Islam. Menikah dengan orang yang boleh dinikahi. Setelah menikah, ingat nikah itu kan tidak hanya sekedar menyalurkan syahwat kepada tempat yang halal, ya kan? Tetapi juga punya tujuan untuk melestarikan keturunan yang soleh dan soleha. Seperti itu. Kalau tidak seperti itu, maka manusia akan punah.
Seandainya sekarang manusia berhenti untuk berupaya bisa melestarikan keturunan, tidak ada lagi cerita yang hamil, melahirkan, ya tinggal sekarang saja. Orang-orang yang ada menunggu mati dan akan punah seperti itu. Tapi Islam tidak demikian. Tujuan menikah adalah untuk melestarikan keturunan seperti itu. Ya. Sistem Islam ini harus diterapkan oleh sebuah negara. Ya. Karena apa? Karena salah satunya nanti akan menyangkut pidana. Ya. Bagaimana ketika penyimpangan itu terjadi, maka akan diberlakukan hukuman bagi mereka. Dan ini bukan main-main. Hukumannya dari Allah, bukan buatan manusia. Bahwasanya yang homoseksual itu, para sahabat berbeda pendapat seperti Ali, Abu Bakar. Tetapi sepakat hukumannya mati. Berbedanya dalam teknis saja. Ada yang mengatakan dibakar, ada yang mengatakan dijatuhkan dari tempat yang tinggi, dilempari batu. Tapi pada intinya sepakat bahwasanya mereka harus dihukum mati. Gak main-main. Yang lesbian diberlakukan hukum takjir bagi mereka. Yang transgender menurut hukum Islam mereka harus diusir ya dari kampung halamannya, entah mau pindah kemana. Dan ini pernah terjadi pada kehidupan para sahabat Nabi. Ya, seperti Umar pernah mengusir si Fulan karena perbuatan transgender. Ya. Kemudian biseksual. Biseksual itu kan berarti hubungan penyimpangan ya, yang dilakukan di mana pelakunya itu suka sama jenis sekaligus suka kepada lawan jenis. Kalau sesuai faktanya biseksual tetapi yang dia lakukan adalah homoseksual, tetapi kalau yang dilakukan adalah homoseksual maka yang berlaku adalah hukum bagi homoseksual. Tapi pelaku biseksual, kalau faktanya dia melakukan hubungan dengan lawan jenis yang bukan istri yang sah, maka diberlakukan hukum perzinahan. Hukum perzinahan itu ada dua sanksinya, bagi pelaku yang sudah menikah dan yang belum menikah. Bagi yang sudah menikah, hukumnya rajam sampai mati. Bagi yang belum menikah, hukumannya adalah cambuk 100 kali. Sanksinya sangat tegas di dalam Islam karena ini menyangkut kehidupan manusia, bukan main-main. Dan ini adalah hukuman dari Allah SWT. Menerapkannya adalah wujud ketakwaan, tidak menerapkannya adalah wujud kebangkangan kita kepada Allah SWT, yang dimana itu akan mengundang murkanya Allah, azabnya Allah kalau kita tidak menerapkan hukum tersebut. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya ulas ya perihal kaum pelangi ya, yang dimana sekarang semakin marak, tidak hanya sekedar dari para penggeraknya di musik, tetapi juga menyebar ke pendidikan dan juga pada olahraga ya. Klub sepak bola mencirikan siapakah mereka, ternyata mereka bisa dilihat bagian dari pembela hak-hak para LGBT ya, dengan ban kaptennya yang warna-warni seperti itu. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.